Nah, hari ini kan itu berdasarkan NFT art ya kan. Nanti ada juga yang disebut NFT project. Kalau NFT project itu lebih besar. Jadi bukan cuma sekedar art saja, tapi ada utility-nya, benefit-nya. Tiket konser di NFT-kan. Nah, itu kan berarti kalau pegang NFT-nya bisa nonton konser itu misalnya seumur hidup, atau NFT tadi menjadi sebuah function untuk ownership kepemilikan terhadap lagu misalkan bisa juga. Jadi macam-macam. Halo kawan Inilah, jumpa lagi bersama saya Fadli Zikri di Inilah Interview. Di Inilah Interview kali ini saya kedatangan seorang tamu yang boleh dibilang luar biasa gitu ya, karena di usianya yang masih terbilang muda sudah menorehkan banyak prestasi gitu. Saat ini beliau menjabat sebagai komisaris di BUMN dan sudah malang melintang gitu di dunia BUMN, terus sekarang aktif juga di kegiatan NFT tentunya. Dan yang tidak kalah menarik, dulunya beliau ini juga seorang jurnalis. Nah, ini nanti akan kita bahas. Langsung saja saya sapa tamu saya kali ini, Bang Adrian Zakari. Siap. Benar ya Bang ya? Namanya ya. Adrian Zakari. Adrian Zakari. Siap. Apa kabar Bang? Baik. Siap. Sehat. Oke, Bang Adrian. Ini kan melihat sosok Bang Adrian nih. Dulunya seorang jurnalis. Kemudian sempat juga berkolaborasi, bekerja sama dengan Jack Ma ya di Alibaba. Terus sekarang jadi komisaris milenial BUMN gitu. Boleh diceritakan nih Bang? Oke, jadi tadi sudah disebut juga ya di awal, memang kalau di dunia pekerjaan itu memang saya sempat menjadi jurnalis ya kan, jadi video jurnalis ya zaman itu di Trans TV, di Net TV gitu ya, terus juga sempat ke MNC. Tapi kalau di MNC itu saya shifting ke digitalnya, di mana saya pegang sosial media sebelum kerja di Alibaba gitu loh. Waktu itu penempatan di Guangzhou dan juga sempat di Jakarta. Lalu juga sempat jadi konsultan buat Tencent sebelum kita juga sambil jalan bisnis juga sendiri gitu loh. Nah, jadi ceritanya ya sebetulnya mungkin lebih awal lagi karena waktu saya kuliah dulu 2004 di Unpad, itu saya sambil siaran gitu. Jadi saya kerja di radio, saya dagang, usaha gitu loh. Ya namanya anak rantau kan, dari Palembang ke Jatinangor, di sana mencari segala sesuatu lah, mulai dari mencari ilmu sampai mencari tambahan uang juga untuk bisa hidup lebih enak gitu kan. Lebih enak dalam arti ya kita kan pengen mandiri lah, pengen mandiri gitu, pengen punya buku, pengen beli buku, pengen jalan juga atau gimana gitu loh. Dan akhirnya memang di kampus saya tuh jurusan teknik pertanian. Jadi setelah orang mikirnya pertanian kan, padahal sebetulnya teknik pertanian itu lebih berat ke engineering, di mana saya itu penjurusannya sistem informasi manajemen. Nah, di sanalah saya belajar pemrograman Visual Basic saat itu namanya. Jadi 2009 saya lulus, itu saya bikin software decision support system, base-nya itu Visual Basic dan Microsoft Access saat itu. Nah, jadi long short story gitu, akhirnya dengan pengalaman di Net juga yang sudah ke digital. Di mana saya pegang program Net Citizen Journalist. 2013 kita udah bicara soal digital, soal sosial media, dan akhirnya ketika di MNC Group dan lalu pindah ke Alibaba lah, ibaratnya kita jadi makin valid, dan ketika bisnis makin valid untuk lebih kuat knowledge kita, pengalaman kita di dunia digital ini gitu. Dan akhirnya mungkin ini salah satu juga yang dilirik dari BUMN untuk mencari anak-anak muda. Memang mungkin ada program mencari jajaran komisaris dan direksi di usia muda, lalu diminta ibaratnya semacam kurikulum vitae untuk dilihat dan dilakukan semacam fit on proper test lah, jadi kayak wawancara siapa dari gitu mana, terus juga ngobrol-ngobrol lah, diskusi, dan akhirnya ya mungkin sesuai dengan jurusan dan sesuai expertise saya ditempatkan di awalnya PTPN 2, lalu nggak lama sekitar 2-3 bulan di PTPN 8 yang mungkin punya produk hilirisasi yang membutuhkan mungkin salah satunya digitalisasi dan atau mungkin manajemen yang lebih baik lagi gitu. Panjang ya. Panjang juga ya historinya.
Cuman kan yang menarik gini Bang, setelah kuliah gitu kan jurusan pertanian di bidang sistem digitalnya lah gitu ya. Terus memilih profesi sebagai wartawan dulu. Nah ini kenapa Bang memilihnya jurnalis dulu gitu? Oke, jadi menariknya karena saya tuh di radio awalnya. Saya sempat di radio kampus, radio komunitas, lalu juga di radio swasta. Nah, 2 radio news saya masukin waktu di Bandung. Yang pertama radio PRFM, yang kedua radio Pas FM Bandung. Nah, di sanalah kayaknya mulai kecium-cium tuh bahwa ini kayaknya asik juga nih gitu kan. Apalagi saya suka nulis, suka baca, suka kepo juga gitu kan. Jadi kayak akhirnya ketika ada kesempatan, ya tadinya saya jujur aja mau S2 lanjut di Bandung, tapi kayaknya belum kesempatan kuliah di kampus Ganesha, nggak keterima lah intinya. 2 kali saya ngelamar tuh kayak di reject gitu loh. Nggak keterima, saya bingung kenapa nih, perasaan nilai udah cukup kok, TPA saya, Inggris saya kok kenapa tuh. Nah, akhirnya ada lowongan. Awalnya saya mau masuk tuh di entertainment-nya di Trans TV itu. Cuman ternyata ada open recruitment untuk BDP saat itu, Broadcasting Development Program. Saya masuk 2010 keterima gitu loh. Jadi sempat dilema juga milih antara entertainment atau news. Cuman saya mikir kayaknya lebih ajak, lebih terbayang di benak saya kalau saya lebih masuk jadi news atau jadi di wartawan lah gitu. Saya udah mikir loh, bisa ketemu presiden, bisa ketemu menteri, bisa wawancara tokoh-tokoh penting. Ya kayak dulu kita suka sama Desi Anwar misalkan gitu lah, atau sama Jeremy Teti suka dengerin malam-malam kalau tengah malam ya nonton berita. Terus kalau lagi di kosan dulu dengerin nonton berita tuh kayaknya ya seru aja jadi gitu ya. Berharapnya jadi news anchor, tapi ya jadi reporter live juga udah alhamdulillah ya gitu. Iya, oke. Berarti jadi wartawan itu sekitar berapa tahun Bang? Kalau menghitung dari zaman radio tuh saya 2006 tuh udah join untuk gathering berita ya. Jadi dan paid ya, artinya secara profesional 2006 itu saya mungkin yang off-nya itu mungkin sekitar 2017 awal ya, benar-benar sebelum saya ke Alibaba sebetulnya gitu loh. Jadi berapa tahun ya, mungkin sekitar 11 tahun lah saya menggeluti jurnalis itu, benar-benar full dan merasakan transisi ke digital gitu loh. Oke, 11 tahun jadi jurnalis, terus terpikir kembali untuk kembali ke dunia digital gitu, Alibaba gitu. Jadi akhirnya saya rasa lebih ke path hidup ya. Jadi kayak kita melihat bahwa ujung-ujungnya memang ada perubahan di dunia ini digital. Di mana dari konvensional ke era digital gitu loh. Nah, ketika saya di Net Citizen Jurnalis, kita waktu itu bentuk sekitar 2013, di situ saya ngerasa bahwa ya dunia sedang berubah nih. Nah, saat itu YouTube masih kecil ya kan, kita tahu. Terus juga jurnalisme warga juga masih kecil banget, belum banyak yang partisipasi di sana. Dan ketika kita nge-growing, kita bangun si Net Citizen Jurnalis itu gede banget. Sampai kita punya member sekitar katakanlah hampir 400.000 member di seluruh dunia. Ada di 80 negara lebih dan di 34 provinsi saat itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Sehingga kita berpikir bahwa oh ini loh the next-nya itu adalah digital dunia things. Ini, gitu. Yang kita kebayang saat itu baru di web 2, artinya di platform yang ada hari ini, atau yang kita kenal sebagai ya tadi ada Android, ada iOS dengan berbagai macam aplikasi yang ada di sana. Kita belum terpikir nih bahwa sudah ada, tapi kita merasa bahwa ini masih lama nih. Kita nggak tahu bakal ada pandemi, kita nggak tahu akan ada percepatan teknologi tadi. Gitu. Oke, ya cukup bervariasi. Bervariasi ya. Oke, Bang Adrian, sekarang ditunjuk sebagai komisaris PTPN ya. Nah, ini di PTPN ini apa nih Bang yang sedang terjadi gitu transformasi digitalnya gitu? Ya, dari 2020 sewaktu saya diberikan amanah ya kan untuk menjadi komisaris di PTPN, kita tahu PTPN itu adalah perusahaan perkebunan yang sangat tua ya bisa dibilang, karena itu dari zaman Belanda ya, kalau kita bisa lihat bahwa
PTPN itu sudah ada sejak zaman Belanda dan ibaratnya itu kayak transisi ke pemerintah Indonesia dan lalu dikelola selama bertahun-tahun oleh pemerintah Indonesia dan menjadi kalau hari ini disebutnya sebagai BUMN. Nah, kita ngeliat berarti di sini ada gap kepemimpinan antara generasi senior dengan generasi yang lebih junior gitu loh. Nah, kehadiran saya di PTPN yang notabene kayak di antara seluruh BUMN, mungkin ini salah satu BUMN dengan apa ya, beberapa pekerjaan perkebunan itu kan sangat-sangat konvensional ya kan, sehingga begitu saya datang itu saya mendapatkan tantangan bagaimana minimal di PTPN 8 di Jawa Barat dan Banten ini kita bisa memberikan mindset digital, memberikan mindset bagaimana hari ini dunia sedang berubah dan bagaimana perkebunan bisa mengarah ke sana gitu loh. Nah, yang saya lakukan adalah dari 2010 adalah pertama mendampingi, membina juga karena fungsi komisaris tadi adalah memberikan nasihat dan lebih kepada mengawasi jalannya manajemen sehingga saya tetap memberikan waktu-waktu untuk sharing session dengan milenial, dengan anak-anak Gen Z yang ada di PTPN untuk memberikan pemahaman ya mengenai apa yang sedang terjadi. Makanya dari awal kita udah sering banget bikin acara, kegiatan-kegiatan bersama milenial untuk kegiatan digital. Nah, implementasinya, karena PTPN 8 ini unik, dia punya salah satu yang terbesar kan adalah kebun teh. Dan kita punya perusahaan hilirisasinya, ibaratnya kita punya Teh Walini, Golpara, dan Gunung Mas. Nah, jadi kita challenge bagaimana produk ini bisa diserap oleh pasar tapi dengan cara digital yang hari ini kita sudah memperkuat di lini bisnis di e-commerce, termasuk juga promosi melalui sosial media. Nah, impact-nya adalah bahwa hari ini, bahwa di tahun lalu penjualan dari industri hilir teh kita cukup tinggi gitu, mencapai melebihi target lah intinya. Jadi selain daripada itu, kita juga sudah menurunkan ke lini bisnis yang lebih retail lagi, yaitu kita juga sudah buka namanya Walini by Mi Cafe dan sekarang sudah ada sekitar 3 cafe. Nah, itu sebagai jembatan antara generasi senior dan generasi yang lebih muda untuk bisa bersatu. Kita temukan platform-platform apa yang bisa digunakan sehingga terjadi harmonisasi intinya gitu. Nah, itu baru dari satu pendekatan. Pendekatan lainnya sebetulnya pendekatan data yang selalu kita mention kepada manajemen bahwa penggunaan data ini, big data yang ada di perkebunan ini sangat penting. Dan hari ini dari holding sendiri termasuk dari PTPN 8 sudah mulai menerapkan tadi bagaimana menggunakan big data tadi dari perkebunan untuk memberikan inovasi-inovasi terhadap hasil yang ada di PTPN 8 khususnya gitu loh. Oke, kegiatan di PTPN cukup banyak. Terus saya lihat Bang Adrian juga aktif ya membina beberapa komunitas NFT. Karena kalau kita bicara NFT itu kan masyarakat Indonesia itu mungkin baru tahunya itu setelah meledaknya Lord Ghazali gitu ya. Nah, setelah beberapa bulan ini berlalu gitu. Nah, tren NFT ini seperti apa nih Bang sekarang? Ya, kalau kita lihat to be honest, kondisi market crypto pada umumnya gitu kan saat ini sedang mengalami bearish ya, artinya sedang mengalami secara valuasi mungkin agak turun gitu ya. Orang melihatnya, waduh marketnya lagi kurang bagus nih, marketnya lagi nggak enak nih. Nah, market yang ada di crypto tadi, karena basic fundamental dari NFT ini adalah blockchain, di mana menggunakan currency-nya ada di crypto tadi, atau di Indonesia disebut sebagai komoditas ya kan, komoditas aset digital yang disebut crypto itu, maka otomatis berdampak juga kepada NFT yang terjadi hari ini. Nah, tapi dampak yang dirasakan kripto itu kan merupakan buah dari market yang ada di US juga. Amerika suku bunga lagi tinggi, lalu juga ada ancaman misalkan kalau kita menyebut walaupun ini debatable ya, apakah masih jauh atau sudah dekat ancaman resesi global dengan adanya pandemi, dengan adanya war juga gitu loh. Nah, tapi hari ini kita melihat bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah di market kripto hari ini kalau kita turunkan ke NFT, artinya NFT lagi jenuh nih. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang mengharuskan yang membuat satu Bitcoin misalkan 500 juta atau satu Ethereum itu harus 50 juta, itu siapa? Market kan. Nah,
Padahal fungsi dari crypto, fungsi dari token kalau kita mengembalikan kepada fungsi NFT sebagai token yang non-fungible, yaitu itu semuanya adalah bentuk-bentuk digital gitu loh, adalah suatu medium, kan ujungnya gitu. Jadi kalau NFT yang kebetulan adalah token yang non-fungible, artinya basicnya adalah mereka adalah medium gitu loh. Nah, ketika ada yang bilang hari ini satu Ethereum seharga misalkan 18 juta, ya artinya dengan market yang volatile seperti ini ya hal itu bisa terjadi gitu loh. Dan kita ketika bilang oh ini jenuh, mungkin bagi kita jenuh, tapi mungkin disitulah market akan lebih dewasa. Disitulah kita akan lebih menempatkan kembali bahwa NFT itu digunakan kembali sebagai fungsinya. Sebuah token yang unik, sebuah token yang non-fungible, yang tidak tergantikan. Disitulah ada fungsi misalkan royalti untuk membantu seniman. Disitulah ada fungsi security untuk mengamankan sebuah aset misalkan. Atau misalkan menjadi fungsi kalau kita bicara implementasi terhadap sebuah sebuah acara. NFT bisa menjadi untuk tiketnya, NFT bisa menjadi dampak untuk ekonominya, NFT bisa melindungi budaya yang ada, kan ke sana gitu loh. Jadi kita akan bilang bahwa nantinya market kripto, nantinya harga-harga currency yang ada di blockchain hari ini, yang kita sebut di Indonesia sebagai digital asset kripto tadi, akan menemukan bentuk mature-nya menurut saya. Nah, bentuk mature itulah yang nanti akan membentuk market yang lebih stabil. Jadi kalau hari ini bilang, oh market lagi bearish, kita bisa untuk memahami itu sebagai sebuah tantangan yang kalau kita menggunakan uang panas ya otomatis kita akan akan tergesa-gesa, akan jadi kayak takut gitu loh. Makanya selalu dibilang ketika mau melakukan tanda kutip investasi di dunia kripto ya lakukanlah dengan uang dingin. Terus yang kedua lakukan juga dengan penuh riset mandiri gitu loh. Di situ kita akan tahu, akan mengenal, dan juga selain itu untuk NFT kita mengembalikan fungsinya bahwa itu adalah sebuah medium. Yes. Oke, ini kan mungkin masih banyak yang belum paham gitu kan bentuk NFT ini apa sih yang sebenarnya bisa dijadikan NFT itu, apakah itu hanya karya seni saja gitu, karena kan Bang Adrian juga memproduksi girl band dangdut, mungkin nanti akan kita bahas itu tentang girl band ini. Jadi bentuk NFT ini apa yang bisa dijadikan NFT itu gitu? NFT itu sebetulnya adalah non-fungible token, dan kita sudah tahu semua selama sekitar 6 bulan ini definisi-definisi soal NFT itu sudah banyak beredar. Tapi yang orang jarang pahami adalah bahwa NFT itu adalah sebuah medium tadi. Nah, NFT itu tetap token. Token itu adalah kalau disebut di Indonesia mungkin koin lah gitu ibaratnya. Kayak kita tahu ada beberapa koin artis, ada beberapa koin yang sempat populer juga kayak Dogecoin segala macam itu. Itulah sebutnya kayak kita mengembalikan kepada fungsinya. Jadi kalau saya punya uang atau 100.000 nih sama Mas punya uang 100.000, otomatis kalau saya tukarkan kan nggak ngaruh apa-apa. Saya masih bisa belanja 100.000 dengan nilai yang sama gitu loh. Nah, sama seperti koin kripto yang ada atau koin token yang ada itu, kalau saya trading pertukarkan maka sama aja bentuknya gitu loh, karena tidak unik, tidak ada nomor serinya kasarnya begitu loh, tidak ada unique ID-nya gitu loh. Nah tapi di token di NFT tadi itu bentuknya unik gitu loh. Jadi kalau kita tahu bahwa sebetulnya bukan gambarnya, tapi di balik gambar itu ada semacam unique code-nya. Ada ID-nya yang membuat itu jadi unik. Ada metadatanya yang tersimpan dalam si kode, dalam token tadi. Nah, sehingga si NFT tadi bukan cuma artnya yang dilihat. Tapi NFT itu adalah medium untuk memproteksi misalkan. Memproteksi sebuah lagu misalkan. Ada lagu yang dinyanyikan turun-temurun di sebuah suku katakanlah, dan tinggal generasi terakhir kakek-kakek itu yang menyanyikannya, lalu kita bentuk jadi sebuah NFT di mana itu akan terlindungi dengan konsep blockchain desentralisasi, karena kalau lagu itu direkam mungkin bisa rusak di dalam kaset, di dalam CD,
atau disimpan di file, filenya bisa hilang, tapi ini kita masukkan ke blockchain dengan konsep NFT tadi, maka itu akan awet, akan abadi gitu loh. Terus kalau kita mau misalkan melaksanakan misalkan kayak apa, misalkan ingin melindungi sebuah itu proteksi. Yang kedua misalkan kita ingin menghargai seniman gitu loh. Bisa jadi misalkan bagaimana si lukisan yang sudah dibikin oleh seniman tadi kita berikan sertifikat. Tapi sertifikatnya bukan dalam bentuk kertas, tapi sertifikat digital. Sehingga sertifikat digital inilah tadi yang akan bisa memberikan nilai royalti. Karena di NFT tadi ada royalti untuk kreatornya. Gitu. Jadi setiap kali karya itu akan berpindah di NFT-nya, mungkin si kreator tetap dapat royalti gitu loh. Atau kita mau menjadikan bentuk, katakanlah hari ini untuk properti juga bisa, untuk musik juga bisa, untuk film juga bisa. Jadi ketika kita memperlakukan NFT sebagai sebuah tool, sebagai sebuah medium, maka apapun produknya bisa. Gitu. Jadi mau misalkan, bisa nggak saya punya produk pakaian di NFT? Kan bisa gitu loh. Dan bahkan sekarang ada yang namanya digital fashion NFT. Di mana itu nanti akan digunakan di dunia virtual atau di dunia yang hari ini disebut orang-orang lagi heboh metaverse kan gitu loh. Gitu ya. That's the thing. Jadi letakkanlah kembali NFT menjadi sebuah medium, menjadi sebuah jembatan kita untuk merekatkan dunia nyata dan dunia virtual hari ini, atau dunia media sosial atau dunia digital hari ini. That's the thing. Jadi kayak ketika kita menganggap itu sebagai sebuah trading, ya trading lah di produk-produk koin atau di crypto aset dan lain-lain tadi. Di NFT bisa, dan kita tidak bisa menghindari bahwa orang akan melakukan trading, melakukan jual beli di sana. Ada juga yang akan investasi, ada juga orang flipping untuk dapat keuntungan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai kreator, kita sebagai orang yang lagi concern terhadap NFT, kita akan mengembalikan bahwa NFT itu sebagai sebuah medium yang bisa dibawa kemana saja gitu loh. Oke, nah dari ada berapa komunitas Bang yang saat ini Abang? Kalau hari ini yang kita bentuk utamanya di Majalabs. Dan Majalabs ini adalah ekosistem builder kita menyebutnya, dan juga sebagai inkubator bisnis. Nah, Majalabs ini berada dalam dalam binaan juga oleh ICCN, Indonesia Creative Cities Network, yang kebetulan saya juga didapuk untuk jadi ketua Task Force Web3. Nah, hari ini melalui Majalabs tadi kita berkolaborasi dengan banyak komunitas, banyak pihak. Salah satunya kita juga kerjasama dengan Superlative Secret Society, salah satu the biggest NFT project di Indonesia. Kita juga kerjasama dengan Tehub, toko mall juga yang ada di di bawah toko kripto. Kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa brand di luar sana, brand pakaian, brand apparel. Terus juga kita kerjasama dengan komunitas gambar, kita juga komunitas kreator, komunitas seniman, komunitas ilustrator. Jadi termasuk komunitas blockchain developer gitu. Jadi pada intinya yang dibangun Majalabs ini adalah membentuk ekosistem. Nah, hari ini kita bentuk 5 society di bawah Majalabs. Pertama society creator, yang kedua society of komunitas, kumpulan-kumpulan moderator, kumpulan-kumpulan community leader. Yang ketiga kita membentuk society teknologi, di mana di dalamnya ada developer, ada marketplace, ada launchpad di dalamnya. Lalu yang keempat kita membentuk society dari bisnis. Jadi bagaimana kita bisa connect dengan real bisnis yang ada hari ini gitu loh. Yang kelima kita bentuk society of investor. Jadi kita edukasi investor tadi untuk mengenal, untuk bagaimana ketika mereka ingin berinvestasi dengan lebih bijak lagi di sini. Nah, kelimanya tadi kita berikan fundamentalnya yaitu edukasi. Edukasi di bidang kripto, blockchain, termasuk soal NFT gitu. Nah, respons dari komunitas sendiri terhadap upaya ini tuh apakah disambut dengan baik atau memang diperlukan lagi edukasi yang ini harus gencar lagi kita edukasi ini gitu? Ya, apa yang dilakukan Majalabs itu kita menelurkan Majalabs itu di Bali gitu loh. Kenapa kita menelurkan Majalabs di Bali? Karena kita melihat bahwa hari ini Bali masih menjadi jendela dunia, di mana Bali terutama saya lihat di Canggu dan di Ubud itu menjadi tempat tinggal bagi para digital nomads yang datang dari seluruh dunia. Bahkan one of the biggest digital nomad di dunia itu adanya di Bali gitu loh. Nah,
selama ini teman-teman digital nomad ini mereka bekerja di bidang IT, sosial media, di web tuh lah kasarnya gitu. Nah, hari ini mereka juga sudah terjun ke dunia blockchain, ke dunia Web3, dan akhirnya mereka membentuk proyek-proyek NFT. Nah, di sana saya melihat juga bahwa di Bali itu kan kita tahu banyak artis yang berasal dari Bali, baik fine artist maupun digital artist. Nah, sehingga bagaimana kita mengkonekkan dunia dengan Bali gitu loh. Dan Bali dia menjadi bagian penting karena banyak orang Jawa, orang Sumatera, mungkin dari seluruh Indonesia datang ke Bali untuk bekerja, ada juga untuk liburan atau untuk deal bisnis segala macam, sehingga di Bali ini pelan-pelan bisa menjadi acuan untuk membentuk ekosistem yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya memang kita ngelihat bahwa di Bali selain ada kreator, ada juga blockchain developer. Ada juga beberapa teman-teman moderator, teman-teman community leader yang ada di Bali gitu loh. Lalu juga ada banyak investor dan pebisnis yang suka bolak-balik Jakarta-Bali gitu loh. Dan akhirnya kita ajak mereka untuk ketemu melalui workshop, kita ketemu melalui sharing session, kita ketemu melalui ya ngobrol-ngobrol. Kita ajak mereka kopi bareng misalkan dengan antara artis dengan investor. Kita visiting tempat-tempat seperti Samsara Living Museum di Bali. Kita main ke Tampak Siring misalkan gitu loh. Sehingga kita menciptakan chemistry, dan akhirnya hari ini Maja Labs menjadi salah satu salah satu bentuk yang diperhitungkan di Bali. Bagaimana yang awalnya kita membentuk komunitas lokal yang cukup kuat, hari ini teman-teman yang berasal dari luar negeri pun sudah melakukan kolaborasi dengan kita. Kita berkolaborasi dengan beberapa proyek-proyek luar negeri. Kita juga melakukan beberapa kegiatan edukasi dengan teman-teman dari internasional untuk di Bali itu tadi. Dan yang paling penting kita pengen memberikan impact terhadap Indonesia. Jadi proyek NFT yang kita lakukan adalah proyek yang punya dampak terhadap ekonomi, sosial, dan budaya gitu. Oke, kita kan 2 tahun setengah lah ya dihantam pandemi gitu. Tentunya ke semua bidang kena semua gitu, terutama para seniman. Nah, melalui NFT ini dampaknya ke seniman ini signifikan nggak Bang? Mungkin katakanlah untuk perekonomian gitu. Ya, kalau kita bicara signifikan, mungkin hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang ada di NFT ini di tahun lalu 2021 sudah melahirkan banyak seniman-seniman NFT ya, kita sebut seperti itu, sehingga mereka sudah mulai memiliki atau merasakanlah dampak ekonomi yang dihasilkan oleh NFT tadi, di mana mereka bisa menjual karya mereka lebih valuable di NFT dan karya mereka lebih terlindungi. Karya mereka juga bisa mendapatkan royalti setelah mereka jual di tangan pertama, yang tangan pertama lalu jual lagi, maka dia tetap mendapatkan royalti tadi gitu loh. Terus kalau kita melihat bagaimana langkah hari ini, apakah sudah tepat atau bagaimana, ya masih banyak yang perlu dikembangkan, masih banyak PR kita bahwa bagaimana mengedukasi artis tadi untuk bisa terlibat dalam proyek-proyek yang lebih besar lagi, atau bagaimana membuat artis tadi lebih teredukasi dan lebih mature lagi dalam bisnis NFT ini. Nah, saya ngambil contoh salah satu seniman digital NFT dari Bali, yaitu Rakajana. Nah, Rakajana ini proyek NFT-nya itu pure art. Jadi Rakajana membuat digital art, lalu dia up ke marketplace gitu kan. Nah, lalu dari sana Rakajana membentuk juga mungkin seperti uang yang dihasilkan dari NFT tadi, dia jadikan itu sebagai modal untuk membentuk sebuah komunitas yang lebih besar lagi di Bali. Nah, Rakajana selain namanya sudah dikenal hari ini, Rakajana juga sekitar 6 tahun lalu membentuk studio, di mana kita menyebutnya Rakajana itu sebagai salah satu pelopor UMKM yang berbasis NFT dan digital art. Dan dia hari ini udah membuktikan, dia juga sempat berkolaborasi dengan Bali First, Bali United, dan juga kemarin juga Rakajana tampil di halaman utama di salah satu harian terkemuka di Indonesia juga. Artinya memang Rakajana semakin dikenal sebagai orang yang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi dia juga berdampak bagi lingkungan sekitar, bagi anak-anak muda, dia berikan edukasi.
edukasi, dia berikan pemahaman soal dunia NFT hari ini. Nah, Rakajana berasal dari Tampak Siring di Bali, dan dia tetap di sana membangun komunitasnya di sana, dan dia tetap menjadi salah satu acuan lah, atau salah satu artis yang top lah di Bali urusan NFT hari ini gitu loh. Iya, kembali ke royalti tadi, Bang. Berarti sepanjang dari pemilik pertama, si kreatornya gitu, terus dia jual gitu ya. Pemilik kedua, nanti pemilik kedua jual lagi, itu si pemilik pertama tetap dia dapat royalti. Misalkan saya jual ke A, lalu ketika A menjual ke B, maka saya akan mendapatkan royalti. Royalti bisa ada yang 5% sampai dengan mungkin 10-15% gitu loh, tergantung. Nah, hari ini kan itu berdasarkan NFT art ya kan. Nanti ada juga yang disebut NFT project. Kalau NFT project itu lebih besar. Jadi bukan cuma sekedar art saja, tapi ada utility-nya, benefit-nya. Misalnya kayak tiket konser di NFT-kan. Nah, itu kan berarti kalau pegang NFT-nya bisa nonton konser itu misalkan seumur hidup gitu loh. Atau misalkan NFT itu menjadi membership gitu loh. Atau NFT tadi menjadi sebuah function untuk ownership, kepemilikan terhadap lagu misalkan bisa juga gitu. Jadi macam-macam. Oke, ini kan kita bicara dunia digital gitu ya, yang mungkin rentan juga bagi orang awam ya, rentan juga mungkin terhadap serangan cyber gitu loh, atau di hack gitu. Nah, kalau di ekosistem NFT ini, di blockchain ini, itu keamanannya itu, tingkat keamanannya itu seperti apa, Bang? Ya, kalau kita mengembalikan tingkat keamanan itu sebetulnya mungkin ada dua hal ya. Yang pertama adalah dari sistem. Nah, dari sistem yang ada di NFT hari ini merujuk kepada sistem blockchain, berarti sistem keamanannya ada desentralisasi gitu loh. Artinya servernya tidak ditempatkan pada satu tempat. Servernya ada, contohnya kayak Bitcoin, dia punya ribuan bahkan puluhan ribu server yang ada di seluruh dunia, dan itu acak gitu loh. Blockchain itu adalah bagaimana memproses sebuah transaksi. Blockchain itu menjadi sebuah buku besar kan, ledger gitu. Bagaimana setiap transaksi yang masuk, setiap blok yang masuk, maka akan divalidasi oleh beberapa miners. Miners itu adalah ya miners yang mungkin kita kenal, miners Bitcoin gitu-gitu ya. Jadi mereka memvalidasi, dan dari validasi tadi, dari sana mereka mendapatkan semacam honor atau fee yang kita sebut sebagai komisi untuk para miners tadi gitu loh. Nah, mengembalikan fungsi itu kepada bentuk aslinya tadilah akhirnya si blockchain ini bisa menjadi sebuah solusi ya. Artinya desentralisasinya tadilah yang menjadikan itu unik gitu loh. Nah, yang kedua yang kedua artinya gini, secara sistem itu secure. Contohnya gini, kalau saya misalkan mengasosiasikan itu, saya menyimpan sebuah file di satu tempat, ya kan? Berarti ketika ada virus, ketika ada yang mau hack segala macam, selesai tuh. Contohnya kayak website dihack, selesai gitu kan, tampilnya beda gitu loh. Nah, karena dia servernya berada pada satu tempat gitu loh. Nah, ibaratkan ini ada beberapa tempat tapi diatur oleh protokol tertentu sehingga itu menjadi sangat aman gitu loh. Terus yang kedua, secara pribadi. Kalau tadi secara sistem nih. Nah, secara pribadi itu saya katakan bahwa seaman-amannya kita menyimpan benda di kantong kita, pasti kadang-kadang suka kececer karena sifat manusia itu sendiri gitu loh. Jadi kita kembalikan lagi bahwa di Web3 hari ini untuk memasuki dunia itu tadi kita harus punya wallet. Nah, wallet ini adalah serangkaian address yang panjang banget. Nah, terdiri dari huruf dan kata, dan itu harus benar-benar kita keep gitu loh. Nah, kalau kita masukin password, kalau di wallet Web3 ini selain password, kita juga masuki kode unik, phrase code namanya. Nah, disitulah yang kata-kata itu yang kadang-kadang kita bisa sih menyimpan di notes HP kita segala macam, tapi kita bisa menuliskan juga di kertas kita untuk membuat itu menjadi sebuah sesuatu yang lebih aman lagi gitu loh. Bagaimana kita menyimpannya itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing orang. Contohnya begini, yang hari ini lagi ramai adalah scamming gitu loh. Kenapa kita bisa mengklik link scamming tadi kan? Berarti kan ada dari kita, ada proses kita membuka link, lalu ada proses kita percaya, ada proses FOMO juga, fear of missing out. Oh, ini sama nih webnya. Kita tidak melihat, mungkin dotnya bukan .io tapi dot apa gitu, kita nggak tahu. Misalkan di Discord, begitu di Discord membuka direct message, ternyata oh ini selamat kamu dapetin whitelist NFT ini.
ternyata tuh salah gitu loh. Kita hilang uang kita gitu. Jadi just normalize human being aja. Jadi kayak secara sistem udah aman, tapi secara human juga perlu diperkuat dengan apa? Edukasi. Makanya security, bagaimana mengamankan wallet, bagaimana kita tuh udah ada gitu loh. Jadi wallet ini salah satu yang penting untuk di dunia Web3 hari ini gitu loh. Jadi tetap diperlukan kewaspadaan. Kewaspadaan, yes. Tadi sempat disinggung juga mengenai metaverse. Berarti apakah NFT ini bagian dari metaverse atau dua dunia yang berbeda gitu, NFT dengan metaverse, atau beririsan dua ini? Ya, hari ini kalau kita bicara metaverse itu sebetulnya masih terlalu dini banget gitu loh. Artinya kenapa? Hari ini dunia mengenal metaverse directly secara global itu dari Facebook ya kan? Ya, kita tidak bisa pungkiri gitu loh. Karena Facebook mengubah namanya menjadi Meta, lalu menawarkan sebuah konsep metaverse juga. Bukan menawarkan konsep, tapi mereka membawa metaverse ini menjadi lebih global. Metaverse itu sudah ada sejak lama konsep itu kan gitu loh. Sebelum Zuckerberg menawarkan Facebooknya itu menjadi metaverse sudah lama gitu loh. Kalau tahu mungkin kita pernah nonton film Ready Player One atau Second Life dan lain-lain tadi gitu loh. Tapi kehadiran metaverse itu yang hari ini paling valid di dunia, menurut saya ada dua. Yang pertama The Sandbox dan yang kedua Decentraland. Sandbox yang game anak-anak. Game anak-anak tadi. Jadi sebetulnya metaverse itu bisa dianggap sebuah gaming kan hari ini, karena dua yang tadi adalah bentuk game. Bedanya adalah kalau kita main di PUBG dan di Mobile Legends misalkan atau di Free Fire, kita tidak bisa memiliki lahan di sana dan kita tidak bisa membangun ekosistem, membangun bisnis misalkan di sana. Tapi di The Sandbox kita bisa membeli land, di Decentraland kita bisa membeli land, lalu kita bisa membuat ya bisnis kita di sana. Makanya ada banyak bisnis-bisnis di dunia udah membeli land atau tanah di Metaverse 2 tadi gitu loh. Nah, kita menyebutnya masih early banget gitu loh. Karena yang hari ini diterapkan di Sandbox sama di Decentraland itu juga masih, walaupun hari ini disebut sebagai sebuah metaverse, tapi apakah itu yang menjadi metaverse paling ideal? Karena yang ditawarkan Facebook itu adalah dalam bentuk VR. Karena Facebook punya produk Oculus namanya. That's why Facebook juga mau jualan mungkin di sana. Kita nggak tahu kan gitu loh. Tapi paling tidak dengan adanya banyak pengguna Facebook yang menggunakan Oculus, artinya ketika Facebook atau Meta mengkonvert menjadi pengguna mungkin akan lebih mudah mungkin ya gitu loh. Nah, sementara kalau kita bicara NFT hari ini yang digunakan di Sandbox adalah sebagai tempat menjual lahan, menjual land. Yang kedua menjual produk. Contohnya kayak menjual baju, menjual misalkan aksesoris untuk digunakan di metaverse tadi, atau menjual produk-produk turunan dari metaverse tadi. Artinya NFT bisa menjadi bagian dari metaverse tertentu, tapi kalau kita kembalikan lagi, metaverse itu merujuk pada beberapa term teknologi atau teori gitu. Yang pertama, ya apa yang disebut metaverse itu ya yang bentuknya VR gitu. Ada juga yang bilang metaverse itu bentuknya AR, augmented reality gitu loh. Padahal yang sedang ada hari ini kan metaverse yang dimaksud hari ini real tuh jelas, kita tinggal buka laptop, masuknya The Sandbox dengan Decentraland. Kenapa belum ke VR dan AR? Karena The Sandbox aja yang the most popular, bentuknya masih pixel art. Kebayang kenapa? Teknologi kita belum ready. Infrastruktur kita mungkin belum stabil gitu loh. Decentraland aja mengadakan Metaverse Fashion Week, delay, ada lemot lah ibaratnya gitu loh. Kebayang kalau bentuknya VR, kebayang kalau bentuknya AR, kita harus buying lahan di VR, kebayang nggak? Maksudnya kerumitannya tadi loh. Orang bilang hari ini, kita bentuk web aja, orang bikin web mungkin butuh waktu 1-2 bulan hari ini. Dengan CMS mungkin butuh waktu 4-5 bulan. Orang bikin aplikasi mungkin butuh waktu 6 bulan, 8 bulan. Kebayang orang bikin satu aplikasi aja di Oculus VR hari ini, mungkin butuh 1 tahun. Kebayang kalau kita mau bikin ekosistem di virtual reality tadi. Dan berapa duit yang dibutuhkan. Jadi kalau kita ngomongin metaverse hari ini adalah, kita lihat lagi yang ada hari ini, realitas yang ada, dan untuk apa metaverse itu dibuat gitu loh. Mengembalikan tadi. Jadi NFT itu ya sebagai awal gitu loh.
Angka awal. Tapi menariknya ada penjelasan baru dari McKinsey karena mereka baru ngeluarin rilis baru soal metaverse. Bahwa metaverse ini yang awalnya hari ini kita anggap menjadi sebuah bagian dari Web3 atau dari Web3 ya hari ini. McKinsey yang saya rujuk, sorry kalau salah, yang saya lihat adalah bahwa metaverse ini beyond, melebihi Web3 dan melebihi Web2. Di mana di metaverse ini adalah menjadi bentuk yang strata yang cukup tinggi gitu loh. Sehingga dunia metaverse ini akan menjadi bukan cuma sekadar desentralisasinya mungkin gitu loh. Kita nggak tahu juga gitu loh. To be discussed juga masih karena metaverse ini masih dalam bentuk yang dipelajari. Masih menjadi sebuah studi gitu loh. Jadi kita belum bisa menarik kesimpulan. Apa yang saya bilang, ada juga teori aktivis. Teori aktivis bilang metaverse itulah hari ini. Sosial media kita hari ini itulah metaverse-nya kita. Itu teori aktivis gitu loh. Jadi kita mengatakan, wah, saya main metaverse, saya jago metaverse. Definisinya aja belum definitely clear gitu loh, kan gitu loh. Tapi menarik memang. Oke, berarti bisa dibilang NFT ini sebagai mensupport barangkali ya. Yes. Jadi semacam pengantar untuk orang mungkin mengenal dunia yang lebih luas lagi selain dunia nyata gitu loh. Tapi sebaik-baiknya metaverse, sandbox, Decentraland, kita kan masih ada di dunia ini gitu loh. Kita masih butuh makan, kita masih butuh the real world-nya kan gitu loh. Dan kita hari ini di Majalabs mendorong orang untuk punya project misalkan NFT atau produk-produk Web3 yang harus berimplikasi ada punya impact terhadap dunia, terhadap ekonomi misalkan, konser. Mungkin kita tidak prefer konser di metaverse-nya atau di virtualnya. Konsernya tetap di dunia nyata. Atau konsernya dilakukan hybrid bisa jadi. Kenapa? Karena kita ingin orang tetap datang ke Bali misalkan. Artinya bisnis pesawat, transportasi tetap jalan. Mereka nginep di Bali misalkan. Bisnis akomodasi tetap jalan. Mereka makan di Bali. Pulangnya mereka bawa oleh-oleh. Jadi impact terhadap dunia nyata tetap ada. Untuk masuk ke konsernya mungkin bisa beli tiketnya melalui metaverse misalkan, melalui NFT token misalkan. Tadi, ya. Lewat token tadi gitu kan. Tapi bukan berarti token menjadi alat pembayaran di Indonesia enggak. Ya kan token, kripto itu menjadi digital asset, menjadi sebuah komoditi sehingga yang kita lakukan adalah ibaratnya membeli membership kan gitu atau memberi tiket masuknya dengan rupiah gitu loh. Oke, menarik. Tadi saya sempat membahas Bang Adrian juga memproduksi girl band ya. Tapi ini lebih ke dangdut ya. Iya. Dan itu ditransformasikan ke NFT. Ke NFT. Nah, ini yang di NFT-kan itu apakah bentuk berupa JPEG-nya atau bentuk berupa lagunya atau apa Bang? Ya itu di akhir tahun lalu kita di tengah hegemoni NFT bahkan waktu itu belum ada fenomena Ghazali kan gitu loh. Kita merilis girl band dengan konsep NFT. Nah saat ini kita lagi yang kita jual kemarin itu sebetulnya kita menjual dalam bentuk produk kontennya gitu loh. Jadi kita lebih kepada artnya gitu loh. Nah, kenapa artnya? Karena kita merasa bahwa kita masih harus terus mempelajari soal utility yang ada sehingga kita lagi ongoing project juga untuk yang awalnya Dream Seven itu based on ikonnya itu adalah real human, artinya ada penyanyi sungguhannya. Nah kita lagi mau transformasi konsep Dream Seven ini menjadi avatar. Nah ini konsep ini lagi ongoing dikerjakan, jadi kita harapkan dengan ada avatar ini kita lebih ajak lagi untuk mengutilize-nya. Misalkan kayak kita bisa menempatkan avatar ini kan ke dalam setiap handphone masing-masing orang. Misalkan ada yang suka dengan tokoh tertentu, mungkin kita akan lebih tertarik membeli produknya gitu loh. Menjadi yang kita harapkan NFT dari Dream Seven ini menjadi sebuah utility mulai dari membership, mulai dari tiket, terus juga bagaimana kita bisa membawa movement untuk membuat dangdut menjadi dikenal oleh publik dunia gitu loh. Berarti artinya ya kayak band-band gitu ya atau penyanyi gitu. Berarti dia juga bisa
membuat NFT seperti ini ya? Bisa banget. Jadi tergantung dari bandnya, tergantung dari penyanyinya, tergantung dari artisnya gitu loh. Misalkan ada penyanyi yang ingin bikin movement, misalkan mau bikin movement tentang air, misalkan atau kepedulian dia tentang lingkungan, bisa juga gitu loh. Jadi menjadikan itu sebagai sebuah utilisasi yang benar-benar bermanfaat untuk dunia nyata gitu. Misalkan kalau kita di dangdut tadi ya, kita ingin dangdut dikenal oleh publik dunia, sehingga kita ingin orang-orang mengoleksi token kita dan kita bikinnya dalam bentuk avatar gitu loh, sehingga avatar itu lebih mungkin ya lebih general gitu, sehingga orang bisa menyukai dari sisi avatar tadi. Dan avatar kan bisa abadi gitu, avatar bisa kita bentukkan, transformasikan dalam berbagai bentuk konten nantinya gitu loh. Gitu sih sebetulnya. Oke. Bang Adrian juga mendirikan sebuah kedaulatan digital ya, kedaulatan digital. Nah, tujuannya apa nih Bang, kedaulatan digital? Ya, sebetulnya bentuk transformasinya hari ini tuh kita turunkan lagi menjadi bentuk bagaimana membuat Indonesia menjadi berjaya lah ibaratnya di dunia digital gitu loh. Karena kalau kita melihat di Web 2, di Web 2 itu kita melihat bahwa Web 2 itu ini ya, Web 2.0 itu ada sosial media yang kita hadapi hari ini, terus juga startup-startup yang ada hari ini kan di Web 2 mostly. Nah, hari ini Web 2 sudah mencapai puncaknya pada pada level atau pada layer yang paling tinggi. Sehingga kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di Web 2. Kita juga tidak menguasai, let's say katakan sosial media mana yang kita kuasai atau kita punya apa, nggak ada kan gitu loh. Search engine kita nggak punya, aja gitu. Kita hanya pengguna kan, jadi kayak search engine kita nggak punya, email pun kita nggak punya gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus kayak protektif atau seperti mungkin ya kita ngeliat India di mana dia close cut border untuk aplikasi Cina nggak boleh di India. Mungkin it's another things ya. Jadi kayak Indonesia mengambil mungkin lebih ke arah yang lebih soft lagi. Bagaimana kita hari ini bisa menguasai konten-konten yang ada di Web 2 tadi. Kita bisa menjadi pemain khususnya misalkan dari sisi influencer gitu kan, menjadi konten-konten yang banyak beredar di dunia, mungkin mostly usernya Indonesia gitu loh. Kita tidak bisa menguasai, kita tidak bisa punya platformnya, ya kita menjadi nomor 1 di platform itu kan gitu. Hari ini Indonesia menjadi top user dari berbagai platform. Tapi kan sayang, 2030 diprediksi ada 4.500 triliun ekonomi digital kita. Kebayang nggak? Itu semua hari kemana? Gitu. Kalau saya bayangin, hari ini udah 2022, berarti 8 tahun lagi gitu loh. Kalau kita masih menggantungkan sepenuhnya untuk ke Web 2, mungkin bisa jadi, ya bukan berarti kita menolak, ini ntar keluar, enggak gitu. Lebih kepada kayak, kuenya dibagi juga dong buat orang Indonesia gitu loh. Kita juga pengen dong main di sana. Nah, satu-satunya jalan adalah di Web 3 gitu loh. Kita ingin Indonesia berjaya di dunia Web 3 hari ini. Kalau Web 2 udah nggak mungkin dikejar ya? Ya sekarang gini, kalau mau bikin social messaging, emang kita masih bisa mengejar ke sana dengan adanya hari ini udah ada WhatsApp, udah ada Line, udah ada Telegram. Ada nggak pemain lokal yang main di sana? Ada dulu, sekarang udah nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena butuh capital yang besar untuk membuat sebuah social messaging, ya kan gitu loh. Jadi bukan kita pesimis, enggak, tapi kita lebih kepada melihat masa depan gitu loh. Kayak yaudah deh, hari ini kita nggak bisa. Saya nih punya duit, mungkin kita punya uang 500 M atau 1 T, mungkin masih butuh lebih lagi untuk membuat social messaging yang established gitu loh. Iya kan gitu loh. Terus kalau kita bicara Web3 hari ini, saya bisa tuh bikin apps, decentralized app. Saya bisa tuh bikin marketplace sendiri. Saya bisa tuh bikin launchpad. Saya bisa tuh bikin misalkan sarana-sarana atau produk-produk lainnya masih ada waktu. Saya bisa bikin wallet sendiri. Ada harapan lah ya. Ada harapan di sana. Harapan itulah yang kita tuangkan di Maja Labs untuk menjadi ecosystem builder gitu loh. Jadi bagaimana membangun sebuah ekosistem. Kita turunkan lagi bentuk kreator, kumpulin community, kumpulin bisnis, kumpulin developer, kumpulin investor, dan masih banyak lagi nih stakeholder yang belum kita invite. Kita satu-satu dong. Satu dulu, saya mulai dari kreator dulu, ketemu developer, ketemu teman-teman community, ketemu teman-teman bisnis. Yuk, bisnis gua bisa jadi utility. Undang yuk project NFT mana? Kita bawa project NFT, connect each other. Yuk investor, dia pengen invest di mana? Yuk kita kasih pengertian, kita kasih edukasi ke investor, mereka masuk mengenal di sini gitu loh. Jadi kita orang yang cukup open, jadi ada semakin banyak marketplace semakin bagus, akan semakin banyak project NFT semakin bagus gitu loh. Cuma kita pengen project-project NFT ini juga menyentuh
dampaknya tuh ke dunia nyata gitu loh. Nah, ini 2022 pertengahan 2022 saat ini NFT masih berada dalam tahap ya setelah Lord Gozali tadi dalam tahap ya boleh dibilang bearish gitu ya. Nah, nextnya apa Bang? What next nih NFT ini gitu? NFT akan lebih dewasa ya proyek-proyeknya menurut saya. Artinya orang-orang yang bermain di NFT hari ini sadar bahwa potensi bearish mungkin masih ada ke depannya gitu loh. Dan potensi untuk bullish juga ada tetap gitu kan. Dan hari ini market NFT yang saya lihat terutama di chain Ethereum dan chain Solana masih terus bergejolak ya kan. Ada juga proyek yang sukses walaupun nilai rate suksesnya mungkin tidak sebesar ketika market masih stabil gitu ya. Nah, kita lihat bahwa hari ini orang-orang sudah mulai memikirkan dampak dari NFT. Artinya orang-orang sudah memikirkan mengembalikan fungsi NFT sebagai fundamentalnya dia sebagai sebuah token yang non-fungible. Jadi ketika itu terjadi, ketika orang sadar bahwa oh berarti project NFT ku harus punya dampak. NFT art pun bisa punya dampak. Rakajana contohnya, dia pure art, tapi dia bisa memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, anak-anak muda dia latih jadi digital artist, ya kan? Lingkungan sekitarnya bisa dia bantu gitu loh. Nah, yang kedua adalah misalkan kita melihat bagaimana NFT ini bisa menjadikan utility sebagai salah satu bentuk realnya, dampak terhadap dunia nyatanya apa gitu loh. Misalkan hari ini orang bikin NFT musik, apa ujungnya? Konsernya di mana? Bisa menghidupkan berapa orang dari sana gitu loh. Konsep misalkan budaya, apa yang diproteksi? Budaya apa yang bisa dilindungi dari NFT ini tadi? Atau konsep healing, apa isu healing yang bisa di-solve oleh NFT ini tadi? Misalkan mental health issue, bagaimana kita menjembatani mental health issue ini dengan NFT tadi gitu loh. Jadi kita mengembalikan fungsi NFT tadi sebagai medium, balik lagi ke sana. Karena kalau kita mengembalikan, ya pada basicnya digital adalah medium gitu. Selayaknya NFT menjadi sebuah alat, sebagai tools tadi gitu loh. Kalau ngomongin flipping, nggak ngomongin kripto, ngomongin token biasa yang fungible. Tapi kalau non-fungible, it's a different things. Ada keunikan di sana. Keunikan. Ya kalau kripto tadi ya, kalau kita melihat lagi lebih luas gitu ya. Sekarang di luar masih ada perdebatan mengenai kripto. Bahkan lembaga kayak MUI pun merespon kripto gitu. Bahkan kemarin di inilah kita sendiri bikin itu mantan ketua BEI bilang kripto itu ya dia bilang kayak gambling gitu. Nah, kalau Abang Adrian sendiri melihatnya seperti apa kripto gitu, NFT, Ethereum tadi gitu? Ya hari ini dunia sedang bergerak ke arah sana kan? Memang bergerak ke situ. Memang bergerak ke arah situ semua kan? Artinya memang kalau urusan misalkan MUI atau misalkan ada hal-hal tertentu di ranah itu ya bukan ranah saya juga sebetulnya, tapi yang bisa saya lihat adalah dunia sedang bergerak ke arah situ. Toh zaman dulu kan kita barter, terus akhirnya kita menggunakan mata uang gitu kan. Ya. Artinya dunia berubah, tapi platformnya kan, bentuknya, mediumnya itu sebetulnya value-nya sama gitu. Yang berbeda adalah platform masing-masingnya. Zaman dulu kita menulis di atas batu, berpindah menulis di atas di atas lontar. Dari lontar kita mulai menemukan kertas. Kertasnya juga bukan kertas yang sebagus sekarang gitu loh. Tapi kan tetap bahwa ada sesuatu yang dituliskan di atas sana untuk menyampaikan pesan. Ya kan? Ya kita balikan lagi bahwa dari data menjadi informasi, ya kan gitu loh. Jadi data itu adalah basicnya tadi kan gitu loh. Nah, sehingga yang harus dicermati adalah apapun itu bentuknya, ya pilihan gitu loh. Kalau dia mau masuk ke dalam itu ya silahkan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Toh apapun perbincangan misalkan yang saya obrolin tadi bukan sebuah rekomendasi, bukan sebuah saran investasi juga gitu. Tapi lebih kepada kayak bagaimana kita memandang dunia yang lagi berubah, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan gitu loh. Toh orang yang paling bertahan di muka bumi ini atau makhluk hidup yang bertahan di dunia ini kan makhluk yang paling bisa beradaptasi kan gitu loh. Kita melihatnya bukan dari sisi ibarat kontroversial misalnya, oh ini enggak, ya udah silakan kalau emang ada hal-hal seperti itu silakan didiskusikan sesuai dengan roomnya masing-masing gitu loh. Yang saya lihat hari ini bahwa dunia sedang bergerak di sana gitu loh. Kalau kita tidak sebenarnya toh juga kan sebetulnya gini,
sistem blockchain-nya tadi juga itu desentralisasi gitu loh. Kalau kita mengaitkannya kan juga ada tuh Republika pernah membahas bahwa ternyata zaman dulu ini ternyata konsep ini ada, gitu. iya itu kan berasal modelnya desentralisasi gitu. Cuma bentuknya aja kontroversi gitu loh. Di kripto jual beli ya zaman dulu juga mungkin ya saham apa itu juga kontroversi juga kan. Kalau saya sih mengembalikan kepada bentuknya bahwa NFT token kripto kita kembalikan kepada bentuk paling basicnya tadi sehingga ya bukan kita menghindari nggak boleh flipping, enggak, silahkan itu orang-orang juga melakukan ya mungkin ya itu cara dia. Kalau cara kita adalah membangun edukasi, kita ingin NFT ini bermanfaat untuk dunia nyata, bisa menaikkan ekonomi masyarakat sehingga si 4.500 triliun tadi bisa lari ke orang Indonesia sendiri gitu kan. Sayang gini nih, punya anak nih main game, belanja dong di sana kan anak-anak sekarang belanja mungkin bisa 1 juta sebulan. Kan sayang tuh duit kemana? Kan kayak yang punya platform gitu loh. Yang punya platform emang kita. Bukan kan gitu loh. Dan ada orang yang belanja di game tadi misal habis ada yang 100 juta. Ada yang 1 M misalkan menghabiskan untuk beli skin baru, untuk naik level. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu larinya ke orang. Dan itu larinya ya kemana? Kita nggak tahu kan gitu loh. Yang pasti platform itu bukan dibuat orang Indonesia atau dibuat di Indonesia gitu loh. Toh apakah mereka membentuk PT di Indonesia kita nggak tahu ya kan, walau-walam juga gitu loh. Nah gitu loh. Jadi kita cuma merasa bahwa yuk ini dunia lagi berubah nih. Kita bisa apa nih? Kita mau ikut atau enggak silakan. Kalau kita ikut ya kita pelajarin. Kita pelajarin base ke fundamentalnya lagi. Apa sih barang ini gitu loh. Iya. Di Instagram Bang Adrian nih saya lihat juga cukup banyak, cukup dekat lah dengan Pak Menteri BUMN Erick Thohir ya di dalam kegiatan NFT maupun yang bukan NFT. Nah, Bang Adrian sendiri melihat terutama di NFT-nya ya dukungan gitu dari BUMN sendiri, dukungan dari Pak Erick Thohir gitu mengenai dunia digital ini. Apalagi kita tahu bahwa di BUMN juga banyak sekali transformasi digital yang dilakukan dan itu efeknya juga luar biasa menurut saya. Nah, Bang Adrian melihatnya seperti apa dukungan dari Pak Erick Thohir ke NFT dan mungkin bagaimana dengan kepemimpinan beliau di BUMN? Ya kalau kebetulan banget ya emang hari ini tuh emang ya hari ini pas kita ngobrolin ya itu kan peringatan 2 tahun akhlak BUMN, ya kan gitu loh. Oh, hari ini ya? Hari ini pas banget 2 tahun. Jadi memang turunan dari akhlak BUMN yang merupakan menjadi jargon dari BUMN dari Pak Erick Thohir juga yang diturunkan kepada seluruh BUMN yang ada hari ini itu bisa membawa dampak. Nah, salah satunya di bidang digital tadi. Nah, kehadiran waktu itu Pak Erick Thohir untuk mempelajari, untuk tahu, untuk ngobrol dengan komunitas dan pegiat NFT. Waktu itu kita undang beliau melalui ICCN dan Majalabs yang kita undang ke Superlatif Galeri yang ada di Legian Bali. Beliau untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan NFT di Indonesia. Lalu beliau juga setelah dari acara kita sempat ke beberapa acara NFT yang ada di Jakarta. Ya artinya Pak Erick sebetulnya sangat support, ya sangat support terhadap perkembangan dunia digital. Dan beliau ingin tahu soal Web3 itu seperti apa, soal NFT bagaimana. Dan beliau sangat concern bagaimana digital ini bisa menjadi sebuah transformasi yang membuat BUMN bisa menjadi lebih baik gitu loh. Nah, kita harapkan juga BUMN-BUMN yang lain bisa bisa menurunkan visi-visi dari Pak Erick Thohir untuk digitalisasi ini tadi. Nah, saya lihat memang dari kalau di BUMN kan ada Telkom, ada Telkomsel yang memang sudah menuju ke sana. Seperti di Telkomsel sudah membentuk bagaimana supaya ekosistem Web3 ini bisa terfasilitasi dengan baik. Artinya turunan-turunannya udah mulai jalan nih gitu saya lihat. Nah, cuma kita memang kedepannya mudah-mudahan dengan prinsip akhlak ini tadi, dengan visi dari Pak Jokowi yang diturunkan melalui NFT, visi Pak Jokowi yang diturunkan melalui transformasi yang dilakukan Pak Erick Thohir di BUMN dengan akhlaknya gitu loh. Kita harapkan bisa menjadi lebih baik lagi, BUMN bisa menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di Indonesia nantinya gitu loh. Oke. Terakhir Bang, pesan untuk para milenial. Ya. Oke. Pesan untuk milenial dan Gen Z hari ini kan gitu. Jadi menurut saya yang harus
dilakukan atau saran untuk teman-teman muda, bentuklah sebuah value dalam diri kita. Membentuk value ini bisa dilakukan di platform manapun. Artinya di tempat kerja manapun, di tempat mana kita berkarya gitu loh. Karena ketika kita memikirkan value di atas sekedar mengejar profit, sekedar mengejar keuntungan sesaat, sekedar mengejar rupiah lah katakanlah gitu, maka bentuk-bentuk tadi hanya sesaat gitu loh. Tapi kalau kita membentuk value kita, belajar lebih banyak lagi dari apa yang kita jalani, mungkin itu akan membentuk kita suatu saat. Dan percaya juga bahwa apa yang kita jalani hari demi hari itu membentuk karakter kita. Yang membentuk karakter kita untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari gitu loh. Dan selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini tuh mungkin dampaknya nggak akan hari ini. Disebutnya intangible value. Makanya dari zaman kuliah saya selalu percaya tentang intangible value tadi. Hari ini nilai itu nggak kelihatan, tapi ada. Yang mana saya bilang tadi, perjalanan saya selama ini, saya mulai bisnis, saya pernah jualan di PAUN, UNPAD zaman dulu, jualan VCO, jualan time organizer berkeliling, jualan donat di UNPAD gitu kan. Itu kan semua itu kan yang membentuk saya hari ini gitu loh. Jadi bukan berarti, oh lu sukses cepet banget nih. Oh ini ada percepatan-percepatan itu. Dari satu titik ke titik lainnya jangan terlalu cepet puas diri gitu loh. Bukan berarti kayak, wah gue harus sering pindah. Ya nggak gitu juga. Kalau pindah tidak punya value kan sama aja bohong. Tapi ketika kita sudah kerja nih satu titik, 1-2 tahun kita membuat sebuah value, kita pindah dengan value baru. Lalu goals kita kemana? Kita mau menjadi pekerja corporate, menjadi pekerja ya maksudnya, atau kita mau bentuk bisnis gitu loh. Kalau kita mau bentuk bisnis ya hari ini enak banget gitu loh. Nah makanya anak-anak muda ini harus membangun value tadi. Dan mungkin jangan berpuas diri gitu loh. Perbanyak tuh kayak baca buku. Kalau ngomong sama orang tentang ilmu pengetahuan, jangan langsung percaya gitu loh. Buka lagi tuh. Apa sih bukunya gitu loh. Terus kalau perlu buka jurnalnya. Itu yang saya lakuin. 2013, 14, 15 waktu saya di net. Banyak istilah baru. Kalau di sosial media dulu ada cross media project, ada storytelling, ada transmedia storytelling gitu. Ada banyak istilah-istilah tadi. Saya mengenal istilah augmented reality di sana. Ada yang namanya macam-macam tuh. Saya cari di buku. Saya cari juga di jurnal, kan banyak di online kan ada banyak jurnal, saya baca, oh ternyata sosial media itu engagement rate, kemudian juga impression masing-masing itu punya rumusnya gitu loh, ada modelnya gitu loh. Terus soal transformasi digital yang terjadi hari ini itu ada teori Pak Christensen tahun 95 dia udah bikin teori itu kan gitu loh. Jadi kayak transformasi yang terjadi hari ini sebenarnya sama aja, yang beda ya perusahaannya gitu loh. Nah jadi jangan berpuas diri, baca aja, baca terus. Mungkin terakhir dicatat gitu loh. Kalau punya ide apa dicatat di notes atau di buku gitu loh. Karena dari itulah kadang kita suka lupa kan. 1 kali 24 jam kita ngomong nih lupa nih. Makanya anak-anak muda tuh dicatat gitu loh, kayak ide apa catat gitu. Kadang saya nemu tisu tuh, nemu ballpoint saya bikin di situ. Saya catat, terus saya catat lagi gitu loh. Terus habis ketemu orang nih menarik, saya tulis di notes gitu loh. Kadang selesai, tapi maksudnya membiasakan diri untuk tadi mencatat. Jadi membangun value, terus juga doing research by yourself ya kan, do your own research tadi. Terus yang ketiga tadi mungkin mencatat kalau kita punya ide-ide tertentu atau apapun itu gitu loh. Oke, terima kasih Bang Adrian atas ilmunya. Ini banyak sekali ilmunya yang hari ini diberikan di inilah.com gitu ya. Dan kawan inilah itu tadi tipsnya. Dicatat apa yang menjadi hal yang menarik, siapa tahu nanti bisa kayak Bang Adrian jadi komisaris milenial gitu ya. Oke Bang Adrian, terima kasih banyak Bang meluangkan waktu di inilah.com. Kawan inilah banyak tadi yang bisa diambil pelajaran dari Bang Adrian. Bagi kawan inilah yang ingin lebih tahu lagi NFT itu, mungkin nanti bisa follow Instagramnya Bang Adrian ya Bang ya. Nanti kita tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk terus ikuti portal inilah.com, follow juga media sosial kami di Instagram, Facebook, dan TikTok, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen. Sampai jumpa.